Yang pada gak sibuk bantuin tusukin dagingnya dong nih, ucap seorang pria yang bernama Lucky kepada kawan-kawannya. Mereka kala itu sedang menggelar acara bakar-bakaran sebagai peringatan kelulusan mereka dan sekaligus perpisahan teman sekelas SMK. Kemudian beberapa kawannya yang masih pada nganggur langsung menghampiri Lucky dan membantu menyiapkan daging tusuknya. "Kau habis ini mau kemana, Luk?" tanya salah satu kawannya. Lucky pun menjawab bahwa mungkin setelah ini dia akan merantau ke Cikarang karena kebetulan Lucky diterima kerja di sebuah pabrik di sana saat dia dulu daftar loker sebelum kelulusan. "Wah, bakalan LDRan dong lo sama Dewi," ucap kawannya lagi. Dewi ini adalah pacarnya Lucky. Memang Dewi ini juga sudah diterima kerja, namun dia kerja di Semarang, beda lokasi dengan si Lucky. Dewi yang mendengar percakapan mereka langsung menghampiri dan menatap tajam ke arah Lucky dan berkata, "Awas ya kamu, jangan genit sama cewek nanti di sana," ucap Dewi. Lucky pun hanya nyengir kala itu dan dia diketawain oleh teman-temannya. "Ayo kamu Luk, awas saja kalau kamu selingkuh, udah ada pawangnya noh," ejek temannya. Iya, udah jangan gitu, malu tahu," ujar Lucky. Setelah semuanya matang, mereka semua makan bersama dan bincang-bincang sampai malam. Dan itulah momen pertemuan terakhir mereka sebelum mereka nantinya menempuh jalannya masing-masing. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Lucky dan Dewi sempat ketemuan dan mereka juga merencanakan untuk 3 tahun ke depan agar bisa nikah dan saling setia saat LDRan. Pagi itu, Lucky menjemput Dewi ke rumahnya dan mereka akan ketemuan di taman. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Nak Lucky, silakan masuk dulu nak," ucap Bu Nur, ibunya Dewi. "Dewinya lagi apa Bu?" "Itu nak lagi dandan. Tunggu bentar ya, ibu panggilin dulu." Segera Ibu Nur pun akhirnya beranjak menghampiri ke kamar anaknya. "Dewi, itu di depan sudah ditungguin sama Lucky." "Iya Bu, bentar ini sudah mau selesai kok." Dan beberapa saat kemudian Dewi pun selesai dandannya. Dia kemudian segera beranjak pergi dengan Lucky dan tak lupa mereka berpamitan kepada Bu Nur. Segera mereka pun berangkat menuju ke taman yang ada di kotanya. Di perjalanan mereka mengobrol-ngobrol asik, keduanya sangat bahagia. Namun di balik itu mereka sedih karena sebentar lagi mereka akan LDRan. Saat di taman, mereka memesan bakso, kemudian duduk lesehan di taman itu. Mereka juga berfoto bersama untuk mengabadikan momen, apalagi sebentar lagi mereka akan jarang bertemu. Dan setelah pesanannya sudah siap, mereka pun segera menyantap bakso yang kala itu kelihatan enak banget, beserta es jeruk yang sudah dipesannya. "Awas ya kamu nanti kalau di sana genit sama cewek lain, apalagi sampai ngianatin aku," ujar si Dewi merajuk. "Enggak lah kita harus sama-sama saling setia ya," ujar si Lucky. "Ya aku sih pasti setia, tapi kalau kamu aku nggak tahu." "Loh, aku kan juga setia. Emangnya kamu gak percaya sama aku?" Iya, aku percaya." "Nanti aku akan nabung dulu dan mungkin 3 tahun ke depan semoga bisa segera menikahi kamu ya," ujar Lucky kala itu dengan mantap. "Ih, beneran Ya udah aku tunggu aku juga mau nabung biar bisa bantu kamu juga," ucap Dewi kala itu yang senang mendengar pernyataan dari si Lucky. Beberapa jam kemudian, setelah puas ngobrol di taman, mereka pun segera beranjak kembali pulang ke rumah. Singkat waktu, seminggu kemudian, Dewi sudah berangkat terlebih dahulu ke Semarang dan kerja di salah satu pabrik yang ada di sana. Dan 2 hari setelahnya, Lucky juga sudah berangkat ke Cikarang menaiki sebuah bus. Dan setibanya di sana, Lucky juga langsung nyari kontrakan yang murah. Dan hari berikutnya, Lucky pun langsung sudah mulai kerja di pabrik tersebut. Lucky ini, meskipun dia seorang cowok, dia ini bisa sedikit masak. Jadi untuk keperluan makan sehari-hari di sana, terkadang Lucky suka masak lauk sendiri supaya lebih hemat.
Gaji yang didapat dari kerjanya juga lumayan. Itu juga belum termasuk kalau ada lemburan. Dan setiap malamnya Lucky tidak lupa selalu ngabarin Dewi dan terkadang juga teleponan dengannya. Dan seperti malam-malam itu, ketika Lucky sudah rehat di kosan, dia segera mengambil ponselnya dan langsung menghubungi Dewi. Dan kala itu kebetulan Dewi sedang tidak jatah shift malam, jadi dia sedang ada di kosannya dan sedang rebahan. Ketika mendengar HP-nya berdering dan ternyata itu adalah panggilan dari pacarnya, segera Dewi pun langsung mengangkat telepon tersebut. "Halo, gimana hari ini, ada cerita apa?" tanya Lucky. "Tadi pagi aku bangunnya kesiangan tau Ai, tapi untungnya gak terlambat." "Maaf juga ya Ai, tadi pagi aku gak sempat bangunin kamu. Aku tadi pagi juga bangunnya rada kesiangan soalnya," ucap si Lucky. "Iya gak apa-apa. Kalau kamu hari ini gimana kerjanya?" "Lancar Ai, alhamdulillah. Cuma nih badannya pegel semua." "Kalau gitu kamu mending tidur aja sekarang, bawa istirahat biar gak pegel-pegel lagi." "Ya udah kalau gitu aku tidur dulu ya Ai. Kamu juga jangan begadang, tidur buruan sana. Nanti kesiangan lagi besok bisa gawat." Dan setelah panggilan telepon terputus, mereka pun langsung beranjak tidur kembali ke kasurnya masing-masing. Keesokan paginya, Lucky dan Dewi menjalankan aktivitas seperti biasanya, berangkat kerja masing-masing. Pagi ini Lucky terasa tidak enak badan karena pegel-pegel semalam, tapi dia tetap semangat menjalankan pekerjaannya. Singkat cerita, setelah berada 1 tahun di sana, Lucky ini kepikiran untuk cari kerja sampingan agar bisa menambah pemasukan. Kebetulan saat itu, Lucky sudah jarang ada lemburan dan dia berniat jualan nasi goreng pada malam harinya. Meskipun dia lelah, namun dia paksakan untuk nambah-nambah penghasilan nantinya. Suatu malam, Lucky yang tidak masak memilih untuk pergi cari nasi goreng untuk makan malam. Dia pun mencari nasi goreng di dekat kosannya. Setelah dia beli nasi goreng, dia pun balik ke kosan. Dan saat itulah Lucky langsung kepikiran untuk buka usaha nasi goreng ketika sedang makan nasi goreng. Dipikir-pikir, aku kan bisa masak. Apa aku buka usaha nasi goreng aja ya, buat tambah pemasukan? Gumamnya sendiri kala itu. Tapi pasti bakalan capek nih. Tapi gak apa-apalah, lelah dikit yang penting dapat pemasukan lebih, ujarnya lagi. Akhirnya saja saat itu Lucky pun sudah mantap dan berniat untuk membuka usaha nasi goreng nantinya. Singkat waktu, Lucky sudah nyari gerobak yang lumayan murah dan langsung belanja kebutuhan yang diperlukan. Dan saat di pabrik, saat sedang istirahat, dia pergi ke kantin bersama dengan temannya untuk makan siang. Kala itu juga Lucky cerita kepada temannya itu soal dia yang mau buka usaha dan minta ditemani cari lokasi pangkalan nantinya. Dan untungnya temannya itu baik hati dan akan membantu mencarikan tempat pangkalan yang aman dan strategis buat jualan. Dan mereka pun janjian nanti malam untuk mencari lokasinya. Setelah itu mereka lanjut menghabiskan makan siang dan tak terasa bel istirahat sudah selesai. Mereka pun segera kembali ke pekerjaan masing-masing. Soal lokasi pangkalan nantinya, Lucky ini dibantu teman pabriknya yang asli daerah situ. Dan dia dicarikan tempat yang memang cocok dan aman dari pungli. Malam hari pun tiba, Lucky bersiap-siap untuk menghampiri rumahnya Edo. Dengan menggunakan motornya, yang kebetulan rumahnya itu dekat dengan kosannya. Setelah menjemput Edo, mereka langsung nyari tempat pangkalan yang cocok untuk Lucky. Mereka muter-muter ke sana kemari, karena kebanyakan tempat yang mereka kunjungi sudah diisi oleh pedagang lain. Tapi mereka masih belum menyerah dan masih mencoba mencari lokasi yang tepat. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, mereka menemukan tempat pangkalan yang kosong, dan tempatnya itu sangat strategis sekali. Dan setelah meminta penjelasan dari warga sekitar tentang lokasi itu, dan akhirnya diizinkan, segera mereka pun pulang karena sudah menemukan tempat pangkalan yang cocok untuk jualan nasi gorengnya Lucky. Hari berikutnya, kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, jadi Lucky tidak berangkat kerja, dan dia menyiapkan semuanya untuk nanti malam, pertama kali dagangannya akan buka. Memang di pabriknya Lucky, pekerjanya itu liburnya setiap hari Sabtu dan Minggu.
Jadi kala itu dia bisa memiliki waktu rehat yang cukup. Sore harinya, Lucky pun mulai menata semua bahan-bahannya di tempat pangkalan yang sudah dia sewa, dan gerobak pun sudah ada di sana. Dan malam hari pun tiba. Kala itu masih sepi, ya wajar karena baru buka pertama kali. Hingga setelah beberapa jam setelah habis Isya, akhirnya ada beberapa pembeli yang datang untuk membeli nasi gorengnya itu. Lucky pun dengan ramah dan semangat melayani pembeli tersebut. Singkat cerita, setelah 1 bulan kemudian ternyata dagangannya itu laris. Bahkan ada beberapa orang yang sering langganan setiap malamnya karena memang rasanya enak sekali. Akhirnya Lucky pun semakin semangat jualannya, bahkan pundi-pundi keuntungan yang didapat juga banyak sekali. Kemudian Lucky memutuskan menamai nasi gorengnya itu dengan nama nasi goreng level, karena memang sengaja Lucky ini ada patokan tingkat kepedasan untuk nasi goreng buatannya. Singkat cerita, Lucky sudah berada di rantauan selama 2 tahun dan sudah beberapa kali dia perpanjang kontrak di pabrik tersebut. Di tahun tersebut, Lucky kala itu memutuskan untuk balik ke kampung, dan Dewi juga balik saat itu. Dan setibanya mereka di kampung, Lucky langsung melawar Dewi sebagai tanda keseriusannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan sesuai perkataan mereka dulu, nanti di tahun ketiga Lucky dan Dewi akan menikah. Saat itu Lucky langsung mendatangi ke rumahnya Dewi karena sebelumnya mereka sudah janjian mau jalan berdua, apalagi sudah lama sekali mereka tidak pernah bertemu. Lucky sudah tidak sabar sekali untuk ketemu pujaan hatinya, begitu juga dengan Dewi yang sudah menunggu di rumah. Akhirnya beberapa saat kemudian Lucky pun sampai juga di rumah. Hingga setelah menunggu beberapa saat, Dewi pun akhirnya keluar menemui Lucky. Dan Lucky pangling saat melihat Dewi karena sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Dan Dewi malah kini kelihatan semakin cantik. Setelahnya mereka pun langsung beranjak pergi dan berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya Dewi. Mereka seperti canggung karena sudah lama tidak bertemu. Dan kali ini mereka hendak pergi ke tempat wisata karena sudah lama tidak pernah healing di perbukitan. Perjalanan yang cukup jauh dan sangat melelahkan, akan tetapi mereka tetap bahagia karena akhirnya bisa bertemu dan jalan bareng kembali. Sesampainya di tempat wisata yang ada di perbukitan itu, mereka langsung foto-foto dan tidak lupa mereka makan di sana. Saat itu Lucky ternyata langsung melamar Dewi. Dia sudah menyiapkan cincin dari rumah. Lucky sangat romantis kala itu, dan Dewi pun akhirnya menerima lamaran dari Lucky. Setelah puas seharian mereka bertemu hari itu, mereka pun segera pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah Dewi, Lucky mampir terlebih dahulu karena dia juga mau mengungkapkan kepada kedua orang tuanya tentang keseriusannya itu. Akhirnya malam harinya Lucky langsung datang dengan membawa kedua orang tuanya untuk melamar Dewi. Lamaran mereka sangat sederhana, hanya bertemu dengan kedua pihak keluarga besar saja karena waktunya juga mepet. Dan setelahnya mereka pun kembali ke perantauan masing-masing. Dan Dewi juga sudah diberitahu kalau Lucky ini juga jualan nasi goreng di rantauan. Singkat cerita, kini Lucky yang sudah ada modal banyak, akhirnya dia mutusin untuk sewa ruko untuk jualan nasi gorengnya. Sungguh beruntung sekali, usai rukonya jadi, pelanggannya pun semakin ramai berdatangan dan kini mereka bisa makan langsung di tempat. Dan semenjak itu bahkan pemasukan per bulan dari hasil jualan nasi gorengnya itu lebih banyak dari gaji UMR-nya di pabrik kalau dia hitung total sebulan. Hingga pada suatu hari, Lucky ini kedatangan pembeli cewek, asli orang situ, namanya Zara. Dan Zara itu ternyata tertarik sama Lucky. Ya memang, karena Lucky ini mempunyai wajah yang good looking, dan mungkin itulah salah satu faktor nasi gorengnya juga laris. Di samping rasa nasi gorengnya yang enak, ternyata penjualnya juga cakep. Memang, selama ini kebanyakan para pembeli adalah cewek-cewek yang juga kerja di pabrik dan kebanyakan seumuran dengan Lucky. Nah, si Zara ini ternyata sudah berkali-kali beli di situ dan bahkan kadang suka merayu Lucky dengan bercandaannya. Lucky pun hanya merespon ramah namun sebatas menghargai pembeli.
Sebenarnya si Zara juga sudah tahu kalau Lucky ini sudah tunangan karena pernah nanya. Namun Zara ini masih nekat tetap mepet Lucky terus. Hingga suatu malam, tepatnya malam minggu, Zara datang ke rukonya Lucky untuk membeli nasi goreng. Kebetulan saat itu sedang sepi pembeli, jadi hanya ada mereka berdua saja di sana. Dan kala itu, Zara mau makan nasi goreng di tempat. Dia pun mencari kesempatan supaya lebih dekat dengan Lucky. "Mas Lucky, aku pesen nasi gorengnya 1 ya mas, makan di sini." "Iya Zar, bentar ya aku siapin dulu." Sembari menunggu pesanannya dibuatkan, Zara mengajak ngobrol dengan Lucky. Namun Lucky hanya membalas sewajarnya saja, tidak menanggapi lebih. "Ini Zar, silakan dimakan," ucap Lucky mengantarkan pesanannya. "Makasih ya mas Lucky. Oh iya, sini dong temenin aku makan. Masa iya aku makan sendirian? Kan gak enak," rayunya pada Lucky. "Maaf Zar, kamu makan sendiri aja ya. Aku masih ada urusan," ujarnya cuek. Ya udah deh," ucap Zara kecewa, gagal menggoda Lucky. Setelah selesai makan nasi gorengnya, Zara pun hendak membayar. Kala itu Zara juga nekat minta nomor HP-nya Lucky. Dengan alasan barangkali suatu saat dia pengen pesan nasi goreng biar lebih gampang dan diantarkan oleh Lucky ke kosan. "Mas Lucky, udah nih, aku mau bayar." "Oh iya mas, aku boleh minta nomor HP kamu gak?" "Untuk apa Zar?" "Ya siapa tahu aku kan pengen pesan nasi goreng gitu biar dianterin, bisa kan?" "Iya bisa, ya udah ini nomornya." Kala itu Lucky memberikan nomor kepadanya karena memang sudah ada beberapa orang juga yang mempunyai nomornya, karena kadang Lucky diminta untuk mengantarkan pesanan ke tempat. "Makasih ya ganteng," ucap Zara. "Loh, kok manggilnya gitu?" "Loh kan kamu memang ganteng mas." Lucky nyengir mendengar hal itu. Setelahnya Zara pun beranjak pergi meninggalkan Lucky di kios. Sedangkan Dewi yang kerja di Semarang kadang dia merasa khawatir dengan Lucky. Namun selama ini hubungan dan komunikasi mereka masih baik-baik saja. Dewi hanya overthinking, soalnya dia kadang dengar cerita dari teman-temannya kalau orang habis tunangan dan menuju ke jenjang pernikahan, nanti akan ada banyak godaan dan cobaan. Namun Dewi hanya bisa berdoa dan dirinya juga membatasi interaksi dengan laki-laki lain. Dewi percaya bahwa jika kita berbuat baik dan setia, maka pasangan juga akan setia. Begitu juga kebalikannya, kalau kita berbuat buruk ya maka akan dapat karma buruk. Malam itu Dewi di dalam kosan, dia gelisah tidak karuan. Dia kepikiran Lucky terus. Karena seharian ini Lucky belum ngasih kabar karena memang Lucky sedang sibuk kala itu. "Kamu lagi apa sih, Ai? Kok belum ngabarin aku? Apa aku telepon aja kali ya?" gumam Dewi sendiri kala itu. Daripada dia terus kepikiran dan tidak tenang, akhirnya Dewi pun malam itu langsung menelpon Lucky. Lucky yang malam itu sedang beres-beres rukonya karena sudah habis semua nasi gorengnya. Dia pun kaget saat mendengar HP-nya bergetar. Segera dia pun langsung mengangkat telepon tersebut. "Halo? Kamu kemana aja sih kok gak ngabarin aku? Awas ya kalau kamu macam-macam di sana," cecar Dewi. "Enggak Ai, aku itu sibuk tadi. Maaf ya, ini baru aja mau tutup ruko. Udah dulu ya." "Tapi," ucap Dewi terpotong kala sambungan telepon terputus. Dewi yang belum selesai ngomongnya, tapi Lucky malah langsung mematikan telepon, membuat Dewi semakin kesel malam itu. Seminggu kemudian, tepatnya malam minggu, Zara datang lagi ke rukonya Lucky untuk beli nasi goreng. Tapi kali ini, Zara ada maksud tertentu kepada Lucky. Malam itu Zara mencoba merayu Lucky dan mengajak dia untuk pergi jalan besok minggu. "Mas Lucky, besok jalan yuk." "Maaf Zar, aku gak bisa. Aku sibuk mau nyiapin bahan-bahan," jawab Lucky beralasan. Karena Lucky memang malas menanggapi Zara yang genit sekali padanya dan selalu mengganggunya. Tapi karena Zara sudah menjadi langganannya, jadi dia harus tetap ramah padanya. Setelah pesanan nasi gorengnya telah siap, Zara pun langsung beranjak pergi dari ruko. Dia kesal malam itu karena Lucky tidak mau diajak jalan. "Ngeselin banget sih itu cowok.
Masa ia nggak mau diajak aku jalan? Padahal malah banyak laki-laki yang ngajak aku jalan. Gumamnya kala itu. Hingga suatu hari Zara yang udah greget pengen dapetin si Lucky, akhirnya dia nekat tempuh jalur pelet. Dan kala itu Zara akan minta bantuan dukun yang namanya Mbak Joyo. Waktu itu Zara saat libur kerja, malamnya dia segera pergi ke rumahnya Mbak Dukun yang ada di daerah lain, yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumahnya. Dengan motornya dia pergi ke alamat rumah itu sendirian. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Zara pun sampai juga di rumah Mbak Joyo. Dia langsung menyambangi rumahnya dan mengetuk pintunya. Ketika pintu dibuka, sesaat kemudian keluarlah seorang kakek-kakek tua dengan janggut putih memanjang dan memegang lintingan rokok. Mbak Joyo kemudian melihat Zara dari atas kepala sampai ujung kaki, karena beliau baru melihatnya, apalagi usianya yang masih kelihatan muda. Segera Mbak Joyo pun mengajak masuk ke dalam rumahnya dan mereka duduk di ruang tamu. Wahai anak muda, ada gerangan apa kamu datang ke tempat ini? Saya datang ke sini mau minta tolong, Mbah. Saya suka sama seseorang dan saya ingin orang itu terpikat dengan saya, Mbah. Dan saya ingin terlihat cantik agar dia suka sama saya, Mbah. Itu urusan gampang. Kamu bisa menggunakan pelet dan juga pasang susuk. Tapi apakah kamu siap menanggung resiko nantinya yang akan terjadi? Iya, Mbah, aku siap dengan semua resiko yang akan terjadi nantinya. Tapi sebelum itu, ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa, Mbah? Kamu harus memberikanku foto target dan kamu juga harus membayarku nanti. Bayarnya berapa, Mbah? Kemudian Mbak Joyo pun menyebutkan nominalnya. Dan kala itu, si Zara pun setuju-setuju saja. Yang penting si Lucky bisa terpicu dengannya. Akhirnya mereka pun langsung melakukan ritual di dalam sebuah ruangan khusus yang ada di rumahnya Mbak Joyo. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa sesajen yang sudah tertata rapi dengan kemenyan yang diletakkan di sebuah gerabah. Zara yang baru masuk ke dalam ruangan seperti itu, dia mendadak ngeri dan merinding. Setelahnya Mbak Joyo langsung membakar kemenyan dan beliau meminta fotonya kepada Zara. Zara mendapatkan foto Lucky dari akun sosmednya dan tadi siang sudah dicetak. Lalu foto itu pun diberikan kepada Mbak Joyo. Mbak Joyo kemudian mengasapi foto itu di atas asap kemenyan yang dibakar dan sesekali diolesi sebuah minyak yang entah itu minyak apa. Setelahnya Mbak Joyo pun berkomat-kamit membacakan mantranya, membuat suasana dalam ruangan itu semakin mencekam. Apalagi tiba-tiba ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan. Setelahnya foto yang sudah dijampi kemudian diasapi dan diolesi minyak itu, kemudian diletakkan ke dalam sebuah wadah yang berisi air. Dan di dalam wadah isi air itu sudah ada kembang melati dan dicampur dengan minyak. Namun anehnya, foto yang diletakkan di dalam air dengan minyak itu tidak meleleh, malah wujudnya tetap seperti semula. Kemudian foto itu pun dimasukkan ke dalam sebuah kain mori putih yang sudah Mbak Joyo siapkan. Bungkusan kain itu ditali dengan kain mori dan setelahnya diberikan kepada Zara. Namun kali ini mereka akan melakukan ritual yang kedua, yaitu Zara akan memakai susu kecantikan. Kala itu Mbak Joyo mulai merapalkan mantranya kembali dan menaburkan beberapa kembang 7 rupa di atas kemenyan. Bau di dalam ruangan itu pun semakin menyeruak dengan bau khas yang sangat menyengat. Setelahnya Mbak Joyo pun menyiapkan sebuah susuk dan dimasukkan ke dalam minyak sembari dijambi-jambi. Terlihat sebuah asap namun tidak berwujud. Mbak Joyo terlihat masih terus membacakan mantranya, entah apa yang diucapkannya kala itu. Dan setelah asap itu menghilang, kemudian susuk pun segera dipasangkan di bagian wajahnya Zara, tepatnya di kening, pipi, dan bibir. Zara merasa deg-degan karena baru pertama kalinya dia memakai susuk seperti itu. Saat itu Zara merasakan sakit sedikit ketika dipasang susuk, namun setelahnya tidak terasa apa-apa lagi. Dan beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai dan kala itu Zara diberikan wejangan oleh Mbak Joyo. Nanti bul ini kamu tanam di dekat rumah target. Dan ini bubuk, nanti kamu harus berikan kepadanya bagaimanapun caranya. Setelah paham, Zara pun segera pergi dari rumahnya Mbak Joyo dan kembali pulang ke rumah.
Dan setibanya di rumah, Zara ini langsung membuat kue, di mana nantinya kue itu akan dicampurkan dengan bubuk pemberian dari Mbak Joyo, dan rencananya akan diberikan kepada Lucky. Besok malamnya, Zara membawa kue itu dan diberikan kepada Lucky dengan dia beralasan ada selamatan darinya. Kala itu Lucky menerima dengan senang hati, dan dia melihat Zara ini tampil berbeda, kelihatan cantik sekali. Namun Lucky belum klepek-klepek. Zara juga berpesan kepada Lucky untuk ngabisin kue pemberiannya itu, dan Zara tidak lupa membeli nasi goreng di kiosnya Lucky kala itu. Jangan lupa nanti dihabiskan ya mas, itu kue buatan aku sendiri loh. Oh iya, emangnya kamu bisa masak? Ya bisa dong mas. Ya udah, nanti aku pasti akan habisin kok, makasih ya. Oh iya mas, aku pesan nasi gorengnya satu ya, dibungkus seperti biasa. Oke Zar, tunggu dulu ya bentar. Setelah selesai membeli nasi goreng, Zara tidak langsung pergi karena dia akan mampir ke kosannya si Lucky dulu. Karena dia akan menanamkan buul yang diberikan oleh Mbak Joyo. Kebetulan dia juga sudah tahu letak lokasi kosannya Lucky karena dia pernah tanya pada Lucky waktu itu. Kebetulan suasana kosannya itu sepi karena semuanya sedang kedapatan shift malam kerja. Jadi Zara pun bisa melancarkan aksinya itu. Dia langsung menggali tanah yang kebetulan di samping kosannya itu ada sebuah lahan yang kosong. Dan dia juga sesekali melihat kondisi sekitar. Setelah tanah itu sudah digali, Zara pun dengan buru-buru langsung menanamkan bul itu dan kemudian menguburnya kembali. Setelah selesai, Zara langsung beranjak untuk segera pulang ke rumah. Sementara di tempat lain, usai larut malam, usai tutup ruko, dan kebetulan nasi gorengnya ludes habis semua, dia langsung segera kembali ke kosannya. Lucky yang merasa lapar kala itu, akhirnya dia menghabiskan kue pemberian dari Zara, dan setelahnya dia pun memutuskan untuk tidur karena sudah capek. Namun, di dalam tidurnya ini, Lucky bermimpi terbayang-bayang sama kecantikan wajah Zara. Entah mengapa dia mendadak kangen sama Zara. Lucky juga mimpi basah sama Zara malam itu. Saat itu Lucky melihat Zara di dalam kamarnya, dan perlahan-lahan Zara berjalan menghampiri Lucky yang berbaring di atas kasur. Hingga saat mendekat, Zara langsung menggoda Lucky, sampai akhirnya mereka saling bercumbu karena terbawa suasana nafsu waktu itu. Saat itu Lucky begitu sangat senang sekali dan bergairah, hingga akhirnya terdengar suara wanita yang memanggil namanya Lucky. Sontak Lucky langsung terperanjat. Dia pun penasaran dan menghentikan aktivitasnya bercumbu dengan Zara dalam mimpi tersebut. Dan tiba-tiba saja, saat pandangan Lucky lengah, betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah Zara yang mendadak berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan, dengan wajah yang hancur penuh darah. Sontak Lucky pun langsung terperanjat dan beringsut mundur ke belakang. Di saat yang bersamaan, Lucky juga langsung terbangun dari tidurnya. Dia berteriak. Saat itu dia bangun dengan napas yang tidak beraturan, jantungnya berdegup kencang sekali, bahkan tubuhnya basah dengan keringat. Dia langsung melihat ke arah sekeliling, namun ternyata tidak ada apapun. Tiba-tiba saja, saat Lucky sedang mencoba mengatur napasnya agar tenang, tiba-tiba dia mendengar ada suara ketukan pintu di kosannya. Sontak Lucky langsung kaget dan dia menatap jam dinding di kamarnya. Waktu itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia pun ragu untuk keluar membukakan pintunya, apalagi dia masih kepikiran dengan mimpinya barusan. Siapa ya yang ngetuk pintu jam segini? Bukain gak ya? Gumamnya bingung. Suara itu masih terus terdengar berkali-kali, seakan ada tamu yang memang ada kepentingan dengan Lucky. Namun tidak ada suara salam dari luar. Karena penasaran, Lucky pun memberanikan dirinya melawan rasa takutnya tersebut untuk membukakan pintu itu. Dia berjalan perlahan menuju ke depan dan langsung membuka pintunya. Ketika pintunya sudah terbuka, ternyata tidak ada apapun di sana. Seketika dia langsung ketakutan sambil mengelus tangannya yang merinding. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Akhirnya Lucky pun segera menutup kembali pintunya dan membalikkan tubuhnya. Namun saat itu dia terkejut ketika di belakang tubuhnya ada sosok wanita
yang sangat menyeramkan sekali, berambut panjang acak-acakan, serta kedua mata yang melotot tajam ke arahnya. Sontak Lucky pun langsung berteriak ketakutan, dan saat itu tubuhnya langsung kaku tak bisa digerakkan, hingga akhirnya Lucky pun ambruk pingsan di abang pintu kosannya. Keesokan paginya, tetangga kosannya Lucky yang lewat di depan kosannya itu terkejut melihat Lucky yang terkapar di depan pintu. Akhirnya Lucky pun diangkat masuk ke dalam kosan dan mencoba untuk disadarkan. Mas Lucky, bangun mas. Beberapa saat kemudian akhirnya Lucky pun tersadar. Dia masih bingung, apalagi di dalam kosannya itu tiba-tiba ada beberapa orang. Salah satunya memberikan teh hangat untuk Lucky supaya dia lebih tenang. Akhirnya dia pun meminum teh hangat tersebut. Dan setelah mendingan, para tetangganya itu kembali pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Untungnya hari itu hari libur kerja, jadi Lucky bisa istirahat karena kepalanya masih terasa pening. Dan semenjak itulah perubahan sikap Lucky mulai beda pada si Dewi yang ada jauh di sana. Dan benar saja, esok malamnya Lucky yang ada di ruko kini benar-benar ngarep banget agar Zara malam itu datang ke sana. Zara mana ya? Kok nggak datang-datang sih? Dan selang beberapa saat Zara ternyata datang ke situ dan mendadak Lucky malah yang genit sama Zara. Zara, kamu kok baru datang sih? Aku dari tadi nungguin kamu tahu. Tumben banget kamu nungguin aku, Mas. Iya, aku kangen banget sama kamu. Mendengar itu, Zara pun senang banget karena artinya pelet yang dikirimkannya itu sudah manjur. Dan malam itu, Zara menemani Lucky bermesraan sampai malam di ruko. Bahkan ketika ada chat dan panggilan dari Dewi, Lucky tidak memperdulikan sama sekali dan malah meng-off datanya. Besok kita jalan yuk Zar, ajak Lucky tiba-tiba. Loh, besok kan aku kerja mas. Iya kan malam harinya. Lah emangnya kamu gak jualan? Ya aku libur dulu dong, kan mau jalan sama kamu. Kamu mau gak? Iya mas, aku mau. Tiba-tiba HP Lucky bergetar, itu panggilan dari si Dewi. Itu angkat mas, itu pacarmu nelpon. Udah biarin aja gak penting, ucapnya dengan enteng sambil mematikan datanya. Kamu mau nasi goreng gak? Tawar Lucky. Iya boleh mas. Ya udah aku buatin dulu ya, nasi goreng spesial buat kamu. Dan beberapa saat setelahnya nasi goreng untuk Zara pun sudah selesai dimasak. Dan Lucky begitu romantis malah menyuapi Zara. Untungnya kala itu rukonya masih sepi, belum ada siapapun di sana. Hingga akhirnya setelah para pembeli berdatangan, mereka pun berhenti bermesraan sejenak. Zara bahkan ikut bantuin Lucky, membuat Lucky malah jadi lebih semangat. Hingga tak terasa waktu terus berjalan, dan dagangan milik Lucky sudah ludes semua. Kemudian mereka pun segera kembali pulang ke rumah. Sesampainya di kosan, Lucky melamun memikirkan Zara terus sambil senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Bahkan dia memeluk guling dan terbayang guling itu adalah tubuhnya Zara. Sesaat kemudian seperti berhalusinasi, tiba-tiba saja pandangannya si Lucky ketika melihat guling yang dipeluknya itu seperti berubah menjadi tubuhnya Zara. Zara, kamu cantik banget sih malam ini, ucapnya merayu bantal guling. Lucky benar-benar seperti orang gila karena senyum dan bicara sendiri. Dan semenjak itulah, Lucky sering banget bermesraan dengan Zara dan bahkan kadang jalan-jalan bareng. Hal itu berlarut-larut sampai berhari-hari, berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Kemudian membuat keresahan Dewi pun akhirnya semakin bertambah parah. Dia curiga kalau Lucky ini selingkuh di sana, sedangkan tahun depan seharusnya Lucky sudah nikah dengannya. Kini bahkan Dewi gak pernah dapat kabar dari Lucky. Chat dan panggilannya selalu saja diabaikan. Hingga tibalah di penghujung tahun dan pastinya setiap pabrik pasti akan libur. Dewi mengira kalau Lucky bakalan pulang kampung dan Dewi pun mutusin untuk pulang kampung kala itu juga. Dan singkatnya setibanya di kampung, ternyata benar Lucky juga beneran pulang kampung. Meskipun dia tidak memberi kabar kepada Dewi. Di rumah Dewi kala itu juga sedang kedatangan tamu, yaitu Pak Leknya yang datang dari jauh. Namanya Pak Lek Dayat.
Dan Pak Leknya Dewi itu adalah seorang ustadz di daerah tempatnya tinggal. Kala itu Dewi menceritakan keresahannya kepada kedua orang tuanya dan meminta diantarkan ke rumah Luki untuk membahas dengan Luki langsung dan juga kedua orang tuanya si Luki. Dan akhirnya Pak Lek Dayat pun juga ikut diajak ke rumah Luki juga. Setibanya di rumah Luki, keluarga Dewi disambut hangat dengan keluarga Luki. Keluarga Luki nggak tahu kalau ternyata selama ini Luki itu tidak memberi kabar kepada Dewi. Setelah mereka pun masuk ke dalam ruang tamu dan tidak lupa Bu Sari juga menjamu beberapa hidangan. "Ada apa ini Pak, Bu? Tumben datang ke sini rame-rame?" tanya Pak Tony. "Jadi gini, Dewi ini merasa ada yang aneh sama Luki Pak," jawab Pak Somad, bapaknya Dewi. Kemudian setelahnya Dewi sendirilah yang menjelaskan tentang Luki selama ini yang gak pernah mengabari dirinya sama sekali. Bahkan Dewi juga menceritakan sikap cueknya Luki itu padanya selama ini. Orang tuanya Luki yang mendengar penjelasan dari Dewi juga terkejut. Kemudian Luki yang ada di kamar pun langsung dipanggil untuk keluar. Bahkan setelah Luki ini keluar kamar, dia hanya menyapa mereka yang ada di ruang tamu, kemudian meninggalkannya lagi dan kembali masuk ke dalam kamar lagi. Sontak semua orang pada terkejut melihat perubahan sikap si Luki yang aneh tersebut. Namun berbeda dengan respon Pak Dayat. Pak Lek Dayat merasa ada sesuatu yang gak beres dengan Luki, dan dia mencoba menyampaikan dengan pelan serta hati-hati pada keluarganya si Luki. Tadi saat Pak Lek Dayat menatap si Luki, dia melihat kalau ada sosok yang mengikuti dirinya. Akhirnya setelah Pak Lek Dayat menjelaskan dengan pelan pada kedua orang tua Luki, mereka kemudian terdiam dan juga terkejut. Mereka mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Pak Lek Dayat. Akhirnya ibunya Luki kemudian meminta kepada Pak Lek Dayat untuk membantu menyembuhkan Luki jika memang benar Luki ini diikuti oleh sosok makhluk halus. Bahkan orang tua Luki juga berkata kepada mereka, setelah baru-baru ini Luki pulang kampung, katanya Luki juga suka kadang marah-marah sama orang tuanya dan bilang kalau ingin segera buru-buru berangkat lagi ke rantauan padahal baru pulang. Akhirnya Pak Lek Dayat pun meminta izin untuk mencoba membantu menyembuhkan Luki. "Kalau begitu, kalau boleh saya minta tolong belikan air mineral sebotol." "Baik Pak, saya akan belikan dulu." Saat itu Bu Sari beranjak pergi ke warung untuk membelikan sebotol air mineral. Beberapa saat kemudian Bu Sari kembali dan memberikan sebotol air mineral itu kepada Pak Lek Dayat. "Tolong panggilkan Lukinya lagi ke sini, Bu." "Iya Pak." Bu Sari menghampiri Luki ke dalam kamarnya untuk mengajaknya keluar. Namun Luki malah menolak hingga akhirnya dia pun dipaksa oleh Pak Tony dan baru mau keluar. Setelah itu Luki pun duduk dan tertunduk. Dia tidak mau melihat Dewi dan wajahnya sangat datar sekali. Setelahnya air yang sudah didoakan oleh Pak Lek Dayat kemudian meminta Luki untuk meminumnya. Malah Luki ini mendadak meronta ketika melihat botol air yang disodorkan oleh Pak Lek Dayat yang ada di meja. Luki hendak kabur, namun berhasil dicegah oleh bapaknya dan disuruh paksa minum air tersebut. "Lepas, aku gak mau minum." "Ini diminum dulu nak, sebentar." "Aku gak mau," ucap Luki sembari menutupi mulutnya. Karena dari pandangannya Luki itu, air putih itu berwarna merah darah kental sekali. Mereka mulai yakin kalau Luki ini memang sedang gak baik-baik saja, ada sesuatu padanya. Dan setelah dipaksa meminum air tersebut, Luki mendadak kerasukan dan suaranya tiba-tiba berubah lalu mengancam Pak Lek Dayat untuk jangan mengganggu dan ikut campur dengan urusannya. Kalian semua jangan ikut campur dengan urusanku, apalagi kamu." "Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Bukankah kau yang sudah membuat orang ini tergila-gila pada wanita itu?" ucap Pak Lek Dayat yang membuat semua orang yang ada di situ bingung dengan ucapannya tersebut. Siapa wanita yang dimaksud oleh Pak Lek Dayat? "Itu bukan urusanmu. Lawan dulu aku jika kamu mau mengusirku." Saat itu Pak Lek Dayat pun langsung membacakan doa hingga akhirnya membuat Luki pun semakin meronta-ronta tidak karuan. "Wah, panas."
Sosok yang ada dalam tubuhnya Lucky pun langsung berteriak kepanasan. Hingga setelah beberapa saat kemudian akhirnya sosok kuntilanak yang mengikuti si Lucky akhirnya berhasil dikeluarkan paksa. Lucky pun langsung terkulai lemas tubuhnya hingga dia pun akhirnya ambruk pingsan. Setelahnya Lucky pun dibantu untuk disadarkan hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian dia pun tersadar dari pingsannya. Kemudian Pak Le Dayat memberikan air doa lagi kepada Lucky untuk diminumnya kembali. Sesaat setelah Lucky menelan air tersebut, tiba-tiba dia muntah-muntah darah kental berwarna hitam merah kecoklatan. Yang itu artinya, guna-guna yang dikirimkan oleh si pelaku berhasil bersih dikeluarkan. Ternyata benar dugaannya kalau Lucky ini terkena pelet dan Pak Le Dayat menjelaskan semua itu dengan pelan pada semua orang yang ada di sana, bahwa pelakunya mungkin berasal dari daerah rantauan itu. Dan sebab itulah Lucky mulai mengacukan si Dewi karena saat itu dia dalam pengaruh pelet dari sosok wanita yang memeletnya. Lucky yang juga mendengar penjelasan itu, dia merasa bersalah karena telah menyuekin si Dewi selama berbulan-bulan. Dia pun langsung meminta maaf sama Dewi dan juga keluarganya. Dan untungnya Dewi dan juga orang tuanya memaafkan Lucky karena memang itu bukan sepenuhnya salah Lucky. Dan kala itu, Lucky disarankan sama orang tuanya dan juga mertuanya untuk menyelesaikan kontraknya tahun ini saja. Kemudian mending jualan di kampung saja. Dewi juga menyarankan hal itu. Dia akan tetap mendukung apapun usaha Lucky nantinya. Lucky pun akhirnya mantap dengan keputusan itu. Singkat cerita, kini Lucky tiba di rantauan lagi dan tepat di bulan keempat setelah pergantian tahun, kontrak Lucky habis. Setelahnya dia memutuskan untuk pulang ke kampung. Sementara kios nasi gorengnya semenjak dia kembali ke sana, dia sengaja tidak buka lagi. Dia sudah menjual gerobaknya ke orang lain tanpa sepengetahuan si Zara. Bahkan nomor Zara pun sudah diblokir oleh Lucky dan dia tidak bisa menghubungi Lucky lagi. Setelah pulang kampung, Dewi juga sudah berhenti dari kerjaannya. Uang tabungan mereka juga sudah terkumpul. Dan akhirnya di bulan ke-6, mereka pun melangsungkan pernikahan. Kini Lucky setelah menikah, dia membeli ruko di desa lain di dekat taman yang ada di kotanya. Dan dibantu dengan Dewi berjualan nasi goreng di sana. Dan alhamdulillah di sana pembelinya juga ramai. Lucky dan Dewi senang banget kala itu bisa hidup bahagia bersama. Lucky juga bersyukur dirinya bisa dihindarkan dari hal-hal buruk yang sempat akan memisahkannya dengan Dewi. Sementara kabarnya Zara yang sudah tergila-gila sama Lucky, kini dia benar-benar jadi gila dan berjalan ke sana kemari sambil mencari keberadaan si Lucky yang sekarang sudah tidak di rantauan lagi. Ternyata si Zara itu kerasukan oleh sosok pelet yang dulu dia kirimkan pada Lucky. Bahkan efek susuk yang dipasangnya dulu kini malah berimbas buruk pada wajahnya, yang kini malah muncul bentol-bentol dan juga jerawatan. Akhirnya sejak itu pihak keluarganya Zara langsung menyerahkan Zara ke dinas sosial kejiwaan, berharap anaknya agar bisa segera sembuh. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.